Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Saudara, kita akan bersama-sama pada malam hari ini untuk kembali menyiapkan hati kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini masih melanjutkan tema 2 hari lalu ya, berurut-urut. Kita telah membahas tentang power and authority ya. Nah, saudara, saya harap ini adalah bagian yang terakhir atau bab yang ketiga tentang power and authority. Saudara, apa yang sudah kita bahas selama 2 hari ini ya. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui dari mana sumber otoritas itu. Bahwa otoritas itu adalah dari Allah sendiri ya. Dibutuhkan penundukan diri, pendisiplinan, dan tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Sehingga kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita akan dilengkapi dengan kuasa atau otoritas daripada Allah itu ya. Nah saudara, hati-hati saudara dengan pemberontakan. Semua yang tidak bersumber atas otoritas dia, tidak ada perintah dari dia, semuanya di luar jalur kehendaknya, itu akan disebut pemberontakan dan akan menghasilkan banyak masalah. Biasanya yang paling kelihatan itu ada sakit kanker ya. Kemarin sudah kita bahas juga. Berikutnya saudara ya, disiplin dan tolak ukur ya. Di sini dibutuhkan pendisiplinan supaya kita yang telah diajar untuk berdisiplin ini, yang telah didisiplin ini, nanti akan dijadikan sebagai tolak ukur standarnya ya. Ini berlaku untuk semua orang. Supaya apa? Orang-orang lain di sekitar kita boleh belajar, boleh mengerti melalui hidup kita tentang Allah itu ya. Nah, saudara, kita akan dijadikan sebagai mercusuar dan transfer otoritas Allah itu. Di mana melalui kita, banyak orang akan diberkati, melalui kita, banyak orang akan dibawa kepada kebenaran, karena mercusuar itu adalah sebuah sarana untuk orang bisa melihat tanda, dan orang itu bisa berlabuh di tempat yang aman. Betulnya gitu ya. Oke, lanjutnya malam hari ini ya. Kita akan membahas tentang kuasa dan otoritas, khususnya bagian kuasanya. Kalau di atas itu kita bicara tentang authority atau otoritasnya, ya, bagaimana mendapatkan otoritasnya, dan sekarang bagaimana dengan yang namanya power atau kuasa. Namun saudara, yang perlu diperhatikan di sini adalah kuasa itu dapat diperoleh oleh seseorang tanpa orang tersebut ya, atau ia memiliki otoritas. Perhatikan ini ya. Kuasa, power dapat diperoleh seseorang tanpa orang tersebut atau ia memiliki authority atau otoritas. Ya. Kenapa dibahas lebih dahulu tentang otoritasnya? Kalau tidak, Anda mengerti tentang sebuah otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kita kejar hanya powernya. Banyak orang hanya mengejar powernya tanpa mengerti dia harus mendapatkan otoritasnya, bukan? Yang penting nih, aku hebat. Yang penting aku sakti. Yang penting aku bisa mendoakan orang sakit sembuh. Yang penting aku jadi orang powerful. Ya. Nah nanti dengan berbagai macam upaya, baik secara daging, secara dunia, maupun secara jiwa, kadang-kadang itu bisa digali walaupun tanpa orang itu punya otoritas dulu, tidak mendapatkan otoritas dari Allah. Ya, kenapa saudara? Karena power atau kuasa itu ternyata dapat ditarik dari mana saja. Ya, jadi sumber daripada kuasa itu beda dengan sumber dari otoritas ya. Sumber otoritas itu adalah dari Tuhan ya. Dia memerintahkan Anda, dia menugaskan kepada Anda, dia mempercayakan sesuatu kepada Anda. Namun saudara, power itu dapat ditarik dari mana saja. Termasuk dari udara di sekitar kita ya. Nah itu disebut chi ya, disebut chi. Jadi aliran chi itu mereka mendapatkan
power, mendapatkan kekuatan, datangnya dari mana? Mereka mendapatkannya dari udara, sedot udara. Lalu ada juga saudara ya, yang mendapatkan kuasa atau power, ya, kekuatan tenaga dari matahari, bulan, dan bintang. Itu orang-orang yang mempercayai dan melakukan satu aliran namanya Reiki, ya, bukan Reiki ya, Reiki, ya. Lalu ada juga, ya, sebagai orang rohani nih, ini yang paling kadang-kadang dianggap wajar-wajar dan sah-sah saja, ya, melalui transfer urapan, ya. Jadi cari hamba Tuhan hebat itu yang lalu nyodorin kepalanya, tolong Pak, urapin saya. Nanti gereja itu mulai nyanyi, urapilah kami dengan minyak baru. Tuh, terima. Ya, nah saudara, ada juga ya yang mencari atau menggali kekuatan atau power itu dengan cara melakukan pengakuan iman, ya, melakukan pengakuan iman terus menerus. Ya, yang paling terakhir saudara, ternyata power atau kuasa itu juga bisa didapat, ya, dari mencuri, ya loh, dari orang lain, ya, dari orang lain. Ya, cari orang-orang itu dimepet-mepet, disalaman terus, lalu disedot gitu ya, disedot itu ya. Nah, saudara, nanti kita akan bahas ya tentang hal semuanya itu. Yang pertama, saudara, ya, ternyata orang-orang di luar Tuhan juga ada yang hebat ya, ada yang powerful, ada yang sakti, ada yang penuh dengan kuasa seperti itu, ya. Nah, saudara, ada sumber-sumber lain selain dari Tuhan yang maha kuasa penuh dengan power itu. Ternyata alam pun, udara, ya toh, bulan, bintang, semua benda-benda itu kalau ya toh, itu punya energi ya. Energinya itu kalau disedot akan menambah kekuatan daripada yang menyedotnya ya. Contoh ya saudara, Tai Chi ya dan yoga ini ya. Nah, Tai Chi dan yoga itu adalah suatu praktek yang disebut olahraga yang populer di tengah masyarakat dewasa ini, ya. Tai Chi dan yoga itu dikenal secara umum ya oleh masyarakat dewasa ini dan itu sangat populer dan itu diakui sebagai kegiatan yang disebut olahraga, ya. Yuk olahraga Tai Chi, yuk olahraga yoga, ya. Jadi masyarakat secara umum ya dewasa ini hanya mengenal tentang Tai Chi dan yoga itu adalah sebuah kegiatan olahraga. Dan akhirnya banyak orang yang tertarik, ya, banyak orang yang ikut. Mungkin karena dia diajak oleh teman mereka yang mempromosikan bahwa ya yoga dan Tai Chi yang dikatakan hanya sebagai olahraga itu sungguh bermanfaat bagi kesehatan mereka, ya. Siapa yang pernah di sini ya, yang pernah diajak oleh temennya, yuk ikut Tai Chi, ya, yuk ikut yoga. Wah, mungkin Anda berkata, tapi itu kan gini, gitu. Oh enggak, itu kan cuma olahraga saja, gitu. Lah, ada manfaatnya loh, ya. Nanti orang yang ikut Tai Chi dan yoga ini beberapa orang diberi kesaksian ya. Nah, mereka kasih tahu ya reviewnya begini ya. Tuh ikut Tai Chi, you know, yang dulu asma, you know, sekarang jadi sehat tuh. Ya dulu encok, sekarang sembuh dan sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara ikut Tai Chi dan yoga, ya. Nah, saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini dan mendengarkan kebenaran firman malam hari ini, mungkin Anda sudah telanjur ya ikut ya tentang Tai Chi dan yoga itu. Mungkin alasannya adalah sama seperti apa yang saya ungkapkan pada malam hari ini. Mungkin Anda hanya diajak oleh orang dan Anda anggap itu hanya sebuah olahraga yang bermanfaat untuk kesehatan Anda, ya. Tapi saudara, perhatikan ya, ada yang lebih menarik lagi. Yang lebih menarik adalah
adanya orang-orang Kristen yang ikut mempraktekkan, mengingat manfaat kesehatan tadi itu. Mengakunya jadi orang Kristen. Tuhan, engkaulah kekuatanku, engkau segala-galanya dalam hidupku, ya. Namun ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan lebih dari itu, ada juga gereja-gereja yang pada hari-hari tertentu mengadakan kelas tai chi dan yoga, ya. Saya sangat kaget dan terkejut sekali, saudara. Bukannya terkejut, sampai terkejut sekali ketika saya khotbah di sebuah gereja. Biasa ya, setelah saya turun dari mimbar, lalu acara persembahan, dan setelah itu acara apa? Sebelum doa berkat, acara pengumuman, ya. Ketika pengumuman ditampilkan ya di LCD-nya itu bahwa kegiatan kita dalam seminggu ini adalah bla 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 bla. Salah satunya adalah ada kelas tai chi dan ada kelas yoga. Itu diumumkan dari mimbar gereja, mengajak sidang jemaat untuk ya ikut acara tai chi dan yoga. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, sebenarnya boleh atau enggak sih Pak? Orang Kristen, anak-anak Allah, orang percaya itu ikut tai chi dan yoga. Ya, Saudara, saya tidak katakan boleh atau tidak. Kalau ada orang bertanya kepada saya, boleh tidak orang itu, orang Kristen, anak Allah, ikut tai chi atau yoga? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak, ya. Tapi jawaban saya cuma satu. Tanya Roh Kudus yang ada di dalam hati Anda. Ya. Beberapa orang yang benar-benar serius tanya Roh Kudus. Roh Kudus bilang, tidak perlu ikut. Kenapa Pak Gideon nggak ngomong tidak aja? Kan ada orang yang sudah tanya Roh Kudus, dan Roh Kudus bilang, tidak perlu ikut. Saudara, saya tidak membawa Anda di bawah yuridiksi Taurat, betul? Kita ada di bawah yuridiksi grace, di bawah hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu bunyinya tidak atau boleh, ya. Tapi kalau di dalam anugerah itu merupakan kesadaran, ya, yang Tuhan nyatakan kepada Anda, betul? Dan saya percaya, kalau Anda benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus, dan Anda percaya bahwa kekuatan, sumber kekuatan kita ini satu-satunya hanya dari Dia saja, amin. Makanya Anda tidak menggali, Anda tidak mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Itu maksudnya. Dan terkadang Roh Kudus dengan tegas bilang, tidak. Ya, supaya apa? Supaya Anda tidak tercemar. Supaya Anda tidak terkontaminasi. Supaya Anda tidak terpengaruh. Karena kita sebagai anak Allah, Bapak mau kita kudus. Amin. Kita khusus, beda dengan orang lain. Kita mau dijadikan sempurna, diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Kenapa Roh Kudus kadang-kadang memberikan jawaban tidak, ya, tidak perlu ikut. Kenapa harus begitu? Nah, saudara, saya mencoba untuk mencari tahu tentang apa itu tai chi, saudara ya. Sekarang kita lihat di sini, tai chi itu apa sih? Ya, tai chi. Tai chi lebih tepatnya disebut tai chi chuan, ya, yang diakui sebagai kekuatan tertinggi, ya. Tai chi lebih tepatnya disebut tai chi chuan yang diakui sebagai kekuatan yang tertinggi. Nah, tai chi sendiri ya sebenarnya tai chi itu adalah seni bela diri. Ya, sebenarnya tai chi ini adalah seni bela diri, ya. Meskipun sering disebut sebagai meditasi bergerak. Dan itu diajarkan lebih sebagai praktek meditasi
dan meningkatkan kesehatan daripada sebagai seni bela diri, ya. Nah, saudara, sebenarnya Tai Chi itu adalah seni bela diri, ya. Namun secara praktek, secara umum dia hanya dijadikan sebuah meditasi untuk meningkatkan sebuah kesehatan, ya, daripada arti daripada Tai Chi itu sendiri sebagai seni bela diri. Pak, apa salahnya, ya? Nah, di sini kita lihat dasarnya, ya. Dasar dari Tai Chi itu apa? Dasar dari Tai Chi ternyata adalah kepercayaan, ya, kepada Tao, ya, kepada Tao. Nah, Chi diyakini menjadi kekuatan hidup yang mengikat di alam semesta, ya, bergerak melalui saluran tak terlihat dalam tubuh yang disebut meridian, ya. Chi diyakini menjadi kekuatan hidup yang mengikat di alam semesta ini dan bergerak melalui saluran tak terlihat dalam tubuh yang disebut meridian itu. Nah, saudara, kita perhatikan, ya. Jadi Tai Chi itu adalah kepercayaan terhadap Tao, ya. Sekarang kita mau tahu apa itu Tao. Nah, dari Tao ini kita mengenal satu aliran namanya Taoisme, ya. Aliran Taoisme itu ternyata mengajarkan bahwa memperkuat dan mendorong Chi batiniah seseorang akan membawa kesehatan yang baik dan umur panjang serta memberikan manfaat secara spiritual, ya. Nah, saudara, jadi Taoisme itu mengajarkan bahwa memperkuat dan mendorong Chi batiniah, ya, seperti kayak kekuatan batin gitu, ya. Jadi menggali sesuatu di dalam tekadnya dan sebagainya. Nah, ini akan membawa kesehatan yang baik dan umur panjang serta memberikan manfaat secara spiritual, saudara, ya. Jadi dia berupaya untuk membangun dirinya sendiri dengan apa? Mendorong Chi, ya, Chi yang dari dalam itu loh, ya, untuk membuat dia jadi lebih sehatnya. Tekniknya seperti apa? Teknik pernapasan, ya, atau Chi itu tertentu, ya. Teknik pernapasan tertentu, meditasi dan gerakan tubuh diajarkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan Chi tersebut. Kepercayaan ini adalah dasar dari Tai Chi. Jadi dengan teknik pernapasan dan gerakan tubuhnya itu dia bisa meningkatkan Chi yang ada di dalamnya dan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Nah, saudara, yang salah itu di sini. Tidak ada Tuhan tertinggi atau pencipta di Taoisme. Dalam aliran ini nggak pernah mengajarkan membawa orang untuk ketemu dengan Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan tertinggi atau pencipta di Taoisme, ya. Jadi konsep prinsip daripada Taoisme ini, ya, semuanya ternyata berasal dari Tao yang merupakan prinsip yang tidak mengarah pada satu sosok atau sumber penciptaan. Jadi dia berupaya sendiri, ya. Aku bisa, aku mau, ya, melakukannya, memanfaatkan alam ini, lalu dia melatih dirinya dengan bernafas, dengan bergerak dan sebagainya itu. Nah, saudara, apa yang dilakukan ini menghasilkan sesuatu, ya. Dari Tao akan datang Yin dan Yang. Dua kekuatan yang diwujudkan dalam penciptaan. Kekuatan ini muncul berlawanan, tetapi sebenarnya berada dalam keadaan perubahan terus-menerus yang konstan, bergabung satu dengan yang lain, ya. Nah, Chi mengalir lebih harmonis ketika Yin dan Yang itu menjadi seimbang. Keseimbangan ini dibawa melalui diet khusus, ya. Keseimbangan ini dibawa mungkin dipengaruhi oleh jamu, ramuan-ramuan yang diminum. Ya, keseimbangan itu bisa terjadi, ya, melalui latihan teknik-teknik pernapasan dan gerakan tubuhnya itu, ya. Jadi untuk mengatur
yin dan yang itu supaya seimbang, lalu terjadi sebuah keharmonisan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu penjelasan tentang Tai Chi, ya. Sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap bilang, Tai Chi itu kan cuma olahraga, Pak, ya toh. Tapi saya kan tetap percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, nila setitik akan merusak susu sebelanga, betul? Jangan pernah Anda main-main sedikit, ya. Karena apa? Karena dengan Anda mengabaikan bahaya ini, tanpa disadari, satu kali Anda kendor dengan Tuhan ketika Anda lengah, kerohanianmu sedang turun, ya, turun staminanya, itu apa yang sudah Anda akui, yang Anda sudah nempel dari diri Anda ini, itu nanti akan dengan leluasa beroperasi menarik Anda untuk lebih, dan lebih lagi. Akhirnya Anda bisa meninggalkan Tuhan. Ya, ada beberapa orang, saudara, ya, awalnya cuma bilang itu olahraga, namun sekarang gitu ya, wah, yang dipromosikan kemana-mana bukan Tuhan. Yang dipromosikan sekarang adalah olahraga Tai Chi. Itu kan? Nah, bukan Tuhan, saudara. Ya, itu mempengaruhi loh, saudara. Ya, ada pengaruh-pengaruhnya. Kalau Anda hanya berpikir melihat dari sisi dampaknya, hasilnya dari apa yang Anda lakukan dengan Tai Chi ini, kan nggak nyolong toh, Pak. Ini kan juga menghasilkan jadi sehat tubuh kita dan sebagainya. Namun saudara, kalau Tuhan, kalau Roh Kudus bilang, jangan pernah ikut, pasti Roh Kudus sudah melihat lebih jauh ke depan. Kenapa dia melarang kita untuk kita ikut Tai Chi? Amin. Jadi secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah bilang boleh atau tidak. Betul? Di sini kita kembali. Jadilah anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan membawa Anda untuk Anda bisa hidup menyukakan hatinya Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan. Bukan hanya melihat dampak hasil yang Anda nikmati saja. Kadang-kadang orang itu begitu ya, egoisnya luar biasa. Hanya mengejar dampaknya, betul? Pak, saya lakukan seperti ini, akibatnya kan nggak buruk. Akibatnya kan tetap baik, ya. Namun saudara, Anda lihat, Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia ingin Anda tidak tercemar. Amin. Sekarang yang kedua, saudara, tentang yoga. Apa itu yoga, saudara, ya? Nah, yoga. Yoga memang dianggap memberikan keuntungan dalam hal fisik dan juga dalam hal rohani. Namun, juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Sekali lagi ya, yoga memang dianggap memberikan keuntungan dalam hal fisik ya dan rohani. Namun juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Nah, sekarang kita lihat ya pernyataan dari seseorang yang sudah lama dulu ikut aliran ya melakukan yoga tersebut. Jadi ini kesaksian dari seseorang yang sudah selama 22 tahun ya dia pernah praktek yoga. Bukan hanya menjadi pengikut, dia juga menjadi pelatih ya, menjadi pemimpin yoga ya. Namanya siapa di sini? Kita lihat ya. Menurut Laurette Willis ya, yang pernah terlibat praktek yoga dan New Age Moment ya. Nah, selama 22 tahun mengatakan bahwa ada bahaya-bahaya terhadap iman seseorang kepada Kristus dalam melakukan yoga. Jadi Laurette Willis ini sudah 22 tahun dia ikut praktek yoga, dia tahu akibatnya. Lalu dia mulai share
Dia mau memberitahu kepada kita semuanya, ya, bahayanya apa kalau terus-menerus ikut melakukan yoga ini. Ada bahaya-bahaya terhadap iman seseorang kepada Kristus ketika mereka terus melakukan yoga. Kita lihat saudara ya, yang pertama, kenapa bahaya? Ternyata yoga mengandung gerakan, postur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewi. Semua gerakan dan posisi tubuh berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Ya, saudara, menurut Laurette Willis ini ya, bahwa postur, posisi tubuh ketika digerakkan ya, yang dilakukan ketika yoga ini, ternyata sudah didesain, dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewa. Ya, nah, saudara, bayangin saja. Jadi setiap gerakan itu ada maknanya. Untuk apa? Nah, kita yang menerima secara umum karena Anda anggap itu hanya sebagai bentuk olahraga supaya Anda jadi sehat. Mungkin Anda tidak mengerti asal-muasalnya. Kenapa harus pakai gerakan seperti ini? Kebanyakan saja orang yoga itu kan tangannya lebih kepada worship ya, menyembah seperti gitu ya. Lebih banyak begitu ya. Nah, terus fokus menyembah, tangannya tuh gitu loh, Anda lihat tuh ya. Nah, nanti ada gerakan-gerakan sendiri dan sebagainya. Saya nggak ngerti, ya, karena saya nggak pernah ikut yoga. Saya pernah ada satu dulu di gereja yang pernah saya bantu. Dia seorang worship leader, ya. Awalnya dia seorang instruktur senam, saudara, ya. Nah, terus nggak tahu bagaimana gitu ya. Saya ikutin di Facebooknya dia. Saya pikir ini gerakannya kok jadi yang aneh-aneh gitu. Saya tanya sama adiknya ya. Saya tanya adiknya, Mon, gitu. Itu kakak kamu itu sekarang ya kok tambah canggih gerak-gerakan. Iya Pak, bilang gitu. Sekarang dia bukan hanya instruktur senam, tapi sekarang dia buka kelas yoga. Wah, saya kaget, Saya telepon, bener nggak, gitu. Terus dia malah nawarin saya, Pak Gideon, gitu loh, datanglah sekali-kali ke rumah, gitu. Nanti tak ajarin yoga, gitu. Saya bilang, nehi. Benar, saudara, gitu ya. Dia saya selalu datang, saudara, gitu, ke rumahnya, gitu, ya, di Kelapa Gading, gitu. Dia bilang, nanti tak ajarin yoga, Pak, bilang gitu. Lalu saya bilang gini, ya, kamu harus belajar nih. Saya kasih materi ini, baca, ya, dengar, ya, tentang pelajaran ini. Semoga ya Roh Kudus membukakan pengertian dan bisa mengubah keputusan Anda, ya. Ternyata saudara, postur dan posisi tubuh dengan gerakan-gerakan tertentu itu awalnya sudah dirancang untuk dipersembahkan, ditujukan ya bagi 330 juta dewa-dewi. Tapi saya kan nggak percaya, Pak. Iya, memang Anda nggak percaya, tapi Anda melakukan kegerakan yang sudah diklaim, betul? Jadi setiap gerakan-gerakan seperti itu, dasarnya, awalnya, jadi ketika Anda menggerakkan sama seperti konsep yang dibangun oleh orang terdahulu, yang awalnya adalah untuk ditujukan kepada 330 juta dewa-dewi itu, sebenarnya Anda sedang memperagakan. Nah, secara fisik, mungkin Anda nggak melihat. Tapi gerakanmu itu dilihat oleh makhluk roh. Dewa-dewi. Anda tahu dewa-dewi itu apa sih? Ya, Pak, kalau Dewi saya tahu, kalau Dewa saya nggak tahu. Oh, kalau Dewa itu band, Pak, namanya ya. Band ya. Bukan itu, gitu. Itu bukan bandnya Ahmad Dhani, bukan, gitu ya. Dewi, gitu ya. Dewa, Dewi itu sebenarnya adalah roh orang mati. Tak kasih tahu ya. Dewa, Dewi itu roh orang mati.
Jadi ada orang yang masa hidupnya itu jaya, yang masa hidupnya itu hebat. Setelah mati tetap dikenang, tetap diakui, lalu dipuja-puja, betul? Fotonya dipajang. Itu dijadikan dewa namanya kalau laki. Kalau perempuan namanya Dewi. Amin. Jadi kalau Anda diajak nyembah orang yang sudah mati, memuja orang yang sudah mati, jangan mau. Artinya apa? Anda sedang melakukan devosi kepada dewa dewi. Amin. Nah, ada ya agama tertentu ya yang punya dewi gitu ya. Nah, macam-macam sudah keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, itu sudah secara umum mereka menyebutnya dewi atau dewa. Tapi bagaimana dengan yang disebut yoga, dengan gerakan-gerakan yang memang itu sudah dirancang untuk ditujukan kepada 330 juta dewa-dewi itu. Saya nggak ngerti gerakan yang mana, saudara. Untuk dewa yang mana, untuk dewi yang mana. Tapi menurut Laurette Willis ini sangat bahaya untuk iman kekristenan. Ya, mengganggu pertumbuhan daripada iman kekristenan itu. Jadi yang pertama adalah tentang postur atau posisi tubuh yang sudah dirancang dan ditujukan kepada dewa-dewi itu. Yang kedua, saudara, dalam yoga ternyata terdapat praktek pernafasan yang disebut pernapasan pranayama. Nah, dari pranayama itu kita tahu kata dasarnya prana, ya. Kata prana itu berarti kekuatan hidup. Nah, apa itu pernapasan pranayama itu apa? Pernapasan pranayama merupakan cara untuk mengontrol energi mistis dalam tubuh. Jika seseorang mampu mengontrol energi secara sempurna, maka dia akan menjadi maha hadir, omnipresent. Ya, dan maha kuasa. Jiwanya dapat berada di mana saja dan melakukan apa saja. Ya, sekarang ketiga, saudara ya, kenapa bahaya? Ketiga, konsep dalam mengosongkan pikiran. Jadi dalam yoga ini ada arahan ya, ada instruksi untuk mengosongkan pikiran. Bagaimana dengan konsep mengosongkan pikiran ini? Nah, konsep mengosongkan pikiran dalam bermeditasi, sasaran dari latihan yoga adalah untuk membangun kundalini atau kekuatan dewi ular, yaitu yang sering disebut sebagai kekuatan ilahi, I-nya kecil, betul? Yang sedang tidur dalam diri manusia. Ya. Jadi konsep mengosongkan pikiran dalam meditasi ini sebenarnya sedang membangunkan apa? Kundalini atau dewi ular yang sedang tidur di dalam dirinya itu. Ini kalau diaktifasikan, nanti akan, wah saudara, yang sedang tidur dan sedang malas ini, kalau sudah mulai bangkit, mulai bangun, mulai bergerak, wow, ini membuat jadi hebat, betul ya? Namun saudara, apa kata firman? Apa yang perlu kita pikirkan? Ya, kalau Anda harus meditasi, meditasi orang Kristen sama meditasinya orang dunia itu beda. Ya, kalau Anda habis worship, menyembah Tuhan, lalu memberikan waktu untuk Tuhan berbicara, Anda kan diam, bukan? Anda tidak ngomong, Anda hanya berfokus kepada Tuhan. Seolah-olah mirip dengan cara meditasi, bukan? Tapi Anda bukan sedang membangkitkan kundalini dewi ular dari dalam hidup Anda. Ketika Anda sedang berdiam diri di hadapan Tuhan, Anda sedang menanti-nantikan apa yang Tuhan mau katakan kepada Anda, betul? Bedanya di sini ini.
Orang yoga tidak. Dia mencoba untuk membangkitkan, saudara, Dewi Ular, Kundalini yang ada di dalam dirinya itu. Ya, karena mereka nggak menyentuh Tuhan sama sekali. Beda dengan orang Kristen. Ketika saya bermeditasi, saya berdevosi dengan Tuhan. Saya menanti, Tuhan silakan kau bicara. Saya nggak berpikir, saya diam. Tuhan intervensi. Tuhan isi hidup saya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga hidupku. Ya. Mari Tuhan penuhi aku. Silahkan Tuhan bicara. Aku mau Tuhan kau memutuskan perkara ini. Saya tunggu Tuhan bicara. Nah, itu beda dengan apa yang dilakukan oleh orang yoga. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Mari baca sama-sama. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang benar. Ini bicara tentang Allah. Semua yang mulia. Amin. Siapa itu? Allah. Semua yang adil. Siapa? Allah. Semua yang suci. Semua yang manis, biarlah manis kau dengar. Ya. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Nah, saudara, tentang Tai Chi, tentang yoga, ya. Sekarang ada juga nih yang disebut sebagai penyembuhan alternatif, ya. Yang disebut Reiki. Nah, tentang Reiki, saudara. Apa itu Reiki? Reiki adalah terapi alternatif yang berasal dari Jepang, yang menggunakan energi sebagai media penyembuhnya. Terapi ini diyakini memiliki banyak manfaat, mulai dari meredakan nyeri, mengurangi stres, hingga mendukung pengobatan kanker. Ya. Nah, jadi disebut pengobatan alternatif, terapi alternatif yang berasal dari Jepang. Kita lihat ya sekarang asal muasal daripada Reiki. Reiki berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Rei yang berarti semesta dan Ki yang berarti aliran energi pada makhluk yang hidup. Secara harfiah, Reiki bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki alam semesta. Nah, terapi ini, yaitu Reiki ini, diciptakan oleh Dr. Mikao Usui pada tahun 1922 sebagai terapi alternatif untuk melengkapi pengobatan modern. Kaum Reikis mengenal aliran ini sebagai energi universal yang merupakan bentuk penyembuhan lewat kekuatan alam atau natural force. Ya, dalam mistik Cina kuno, penggunaan kekuatan alam ini dinamakan Qi. Bentuk-bentuk penyembuhan melalui energi Qi antara lain Qigong, ya, pranic healing, ya, chelation, dan polarity balancing atau keseimbangan polaris. Nanti tentang istilah-istilah ini Bapak Ibu Saudara bisa cari aja di Mbah Google. Nah, teknik penyembuhan Reiki ternyata sangat sederhana, ya. Yakni sang praktisi Reiki ternyata menempatkan tangannya di atas pasien. Lalu sang Reikis menanamkan sugesti, perhatikan ini ya. Lalu sang Reikis menanamkan sugesti kepada pasien agar ada keinginan sembuh yang kuat. Ya, jadi sambil menumpangkan tangan gitu, orang yang ditumpangkan tangan itu dimotivasi ya, ditanamkan sugesti supaya apa? Muncul keinginan supaya keinginan sembuh itu kuat terbangun dalam diri orang yang ditumpangi tangan itu. Nah, setelah itu
energi akan muncul dari sang reikis dan mengalir ke seluruh tubuh pasien, ya. Jadi ditiam ya, dialirkan nih. Nah, saudara, bagi kaum reikis, energi reiki ini cukup cerdas, mengingat pakemnya adalah alam semesta atau universe, yang merupakan tempat yang cerdas dan bisa untuk didaya gunakan. Energi ini seolah bisa bergerak otomatis ke tempat yang dituju di tubuh pasien, serta bisa melakukan apa saja yang patut dilakukan pada bagian-bagian tubuh pasien. Di samping itu, energi ini bisa dipandu oleh praktisi yang memiliki intelijensia yang lebih tinggi, ya, atau high intelligence, ya. Nah, saudara, jadi perhatikan di sini. Energi ini bisa dikontrol, dipandu, ya. Bisa diimpartasikan, ditujukan, digerakkan, dan seperti itu. Energi ini bisa mengatur dirinya sendiri dan bisa keluar dari sang praktisi atau sang yang menyembuhkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasiennya. Semua pergerakan energi ini seolah-olah tanpa disadari betul oleh sang penyembuh reiki. Tugas sang penyembuh ini adalah memberikan jalan keluar, menjaga ruang penyembuhan tetap terbuka, luas, dan memperhatikan atau mendengarkan tanda-tanda hingga tahap penyembuhan berikutnya, ya. Di banyak negara ternyata, termasuk Indonesia, termasuk Surabaya, termasuk Malang, termasuk Bogor, masuk Bandung, masuk Cepu, ya Indonesia namanya, ya. Nah, teknik yang dipakai oleh, ya, teknik yang dipakai adalah Usui, ya, System of Natural Healing, yang ditemukan oleh Dr. Mikao Usui awal tahun 1922, ya. Sang gembala ini, ya, gembalanya Reiki ini ya, berasal dari Jepang yang sebutannya Grand Master Usui, ya. Nah, saudara, ini tentang Reiki. Tadi kembali, ya, waktu saya bicarakan tentang yoga tadi, ada satu gerakan ketika praktek meditasi, ternyata orang yoga itu sedang membangunkan kundalini yang ada di dalamnya. Nah, ini penambahannya. Karena ada yang tanya pada saya, Pak, kundalini itu apa? Ya. Nah, malam hari ini saya mau beritahu pada Bapak Saudara tentang kundalini, ya. Supaya paling tidak Bapak Saudara mengetahui, ya, orang yoga itu ngapain, gitu, ya. Nah, tentang kundalini. Kemudian ada pula istilah kundalini yang berarti healing channel dan cakra yang telah dibuka sehingga kita dapat mendapatkan akses, ya, akses ke energi bumi, ya. Nah, tentang kundalini ini, saudara, perhatikan di sini. Ini gambarnya, ya, simbolnya. Ya, ini di punggungnya ini ada ular yang melingkar sampai ubun-ubun di sini ini, ya. Ini kundalini. Nah, katanya orang yang bermeditasi ini sedang membangunkan dewi ular yang sedang malas di sini ini supaya bangkit. Nah, kenapa harus dibangkitkan? Nah, ternyata dalam bahasa Sanskerta, kundalini berarti ular yang melingkar. Ya, ia menjadi nama salah satu jenis teknik meditasi yang merujuk pada kepercayaan kuno bahwa setiap orang membawa energi ilahi di dasar tulang punggungnya ini. Ya, di dasar tulang punggungnya ini. Tradisi meditasi ini berupaya membangkitkan, melepaskan, dan memanfaatkan energi tersebut. Namun, tradisi meditasi kundalini diduga sudah dipraktikkan di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi di India. Ya, wah, udah lama sudah. Sekarang udah tahun berapa? Ya, 2024, ya. Kalau 1000 sebelum Masehi berarti tambah aja 1000. Udah 3000 tahun yang lalu lebih, ya. Telah dipraktekkan di India, saudara. Meditasi kundalini diperkenalkan di dunia barat oleh Yogi Bhajan, ya, 6 dekade silam. Yogi Bhajan juga tercatat mulai mengembangkan dan memperkenalkan bentuk yoga kundalini yang khas di Amerika Serikat pada akhir 1960-an.
Ya. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki energi kundalini yang besar. Untuk membangkitkan, menerima, menggunakannya diperlukan konsentrasi tinggi untuk kesiapan tubuh, pikiran, dan emosi tanpa mengendalikan yang baik. Tak hanya sulit diperoleh, energi kundalini juga justru berbahaya jika tidak diterima dengan sempurna. Ya, nah, sekarang lihat sudah. Ya. Kekuatan yang dihasilkan dari meditasi kundalini melepaskan sebanyak 7 cakra katanya. Ya, pada tubuh dan cakra Sahasrara alias energi tertinggi yang berada di atas kepalanya ini, ya. Jadi ini ular tadi itu ternyata ini cakra, gitu ya. Setiap titik ini ada cakra-cakranya itu. Makanya dia harus bermeditasi untuk mengaktifasi, ya, semua cakra-cakra ini. Yang paling tinggi ada yang di atas kepala yang disebut Sahasrara itu, ya. Nah, dengan membangkitkan energi tersebut mampu membersihkan sistem tubuh katanya dari segala gangguan pada mental, spiritual, dan fisik. Nah, saudara, jadi gerakan waktu meditasi itu sebenarnya ada maknanya mereka. Anda tahu ya, membangkitkan Dewi Ular yang disebut Kundalini itu loh. Dengan kita buka, ya, pengertian-pengertian yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan yoga. Sekarang tergantung sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara masih mau berkecimpung di daerah itu atau tidak? Ya, padahal ada kekuatan yang lebih dahsyat. Ya, di atas Reiki, di atas yoga, di atas Tai Chi, yaitu apa? Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar. Ya, walaupun ada orang Kristen sedikit pun yang juga terjun ke sana. Namun kegiatan itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang rohani, betul ya? Walaupun pernah dilakukan di area gereja, tapi nggak bisa disebut rohani, bukan kegiatan rohani, ya. Nah, tapi itu merupakan hal-hal yang harus diantisipasi, ya, tentang Tai Chi, tentang Reiki, tentang yoga itu. Nah, ya, bagaimana sekarang, saudara? Ada juga ya, tadi dikatakan, ada orang yang menunggu untuk ditumpangi tangan, untuk mendapatkan transfer, urapan dari orang lain. Supaya apa? Supaya penuh dengan kuasa. Ingat ya, saya tidak sedang membicarakan hamba Tuhan yang lain ya. Ini pengalaman apa yang pernah kita alami di masa-masa lalu sebelum kita dikoreksi oleh Roh Kudus, bukan? Anda tahulah, zaman-zaman dulu, waktu kita ke sana kemari bikin kursus pelayanan pribadi, apa yang terjadi, saudara? Itu urapan luar biasa. Dan kami, kelompok kami Revival Total Ministry itu dikenal kemana-mana gitu sebagai kelompok, ya, sebagai orang yang mengimpartasikan urapan. Dan itu bukan hanya omong doang. Saya pernah saksikan di sini ya, banyak hamba Tuhan yang diundang ke Bangka karena mereka merindukan satu kegerakan seperti yang ada di Toronto Blessing pada waktu itu. Tapi nggak bisa. Karena apa? Di Bangka itu roh teritorialnya kuat sekali. Di situ banyak taipak pemujaan roh orang mati, jadi diblokir atmosfer di sana. Sehingga kuasa Roh Kudus nggak leluasa bergerak di Bangka waktu itu. Satu kali kami sedang bikin KKR di Lampung, di Hotel Sheraton, ya, difasilitasi oleh Bu Wim pada waktu itu. Nah, terus ada orang namanya Pak Lama Sinaga, ya, dia kebetulan bekerja di Bangka. Dia minta Pak Andreas untuk bisa nggak bersedia diundang 3 hari bikin KKR di sana. Akhirnya sepakati harinya. Kami datang ke sana. Wah, saudara, hadirat Allah luar biasa. Impartasi urapan itu luar biasa. Bukan hanya terjadi di gereja, tapi sampai di pasar-pasar. Betul. Ada orang panggil saya Om, gitu ya. Lalu saya sapa, kamu tadi malam ya yang gini-gini. Iya Om. Kenapa? Ini teman saya. Dia belum orang Kristen, masih Buddhis. Tapi dia mau ngomong, mau didoain. Karena saya cerita tentang apa yang terjadi semalam itu. Mana-mana anaknya? Ya, anaknya keluar begitu, ya toh. Terus bilang, dia angkat tangan. Saya baru angkat tangan, roboh, saudara. Saya belum ngomong. Betul ya? Itu dampak daripada urapan yang terjadi semalam itu merembet sudah sampai ke wilayah-wilayah itu.
Ya, lalu heboh di pasar. Ada orang pingsan, ada orang pingsan. Daripada gitu langsung saya buka kesadarannya, you. Lalu saya bilang nanti malam ya datang ke acara itu. Nah, saudara, itu namanya urapan luar biasa. Ya, nah banyak orang mencari kita untuk apa? Mendapatkan impartasi urapan. Tolong Pak, tumpangi tangan. Kalau tangan Bapak nggak sempat, kaki juga boleh. Gitu, pokoknya saudara gitu. Kemana saja gitu. Orang-orang itu nggak peduli jabatannya apa, gitu ya. Itu rela menyodorkan kepalanya, itu kita guyeng-guyeng. Terima, 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 terima. Mereka nggak peduli, saudara. Tadi saya baru makan McD, belum cuci tangan, nggak masalah. Yang penting terima, 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 gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuh. Nah, saudara, banyak orang gila, ya, gila apa ini? Gila transfer urapan, ya. Bagaimana dengan transfer urapan? Saudara, ini terinspirasi dari cerita dalam Lukas pasal 8 ayat 44, ya, sampai 46. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendaharanya. Lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak yang mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya, nah saudara, konsep seperti ini terus melekat di dalam benak orang-orang percaya. Asal aku jamah, asal aku dijamah, ya, dijamah atau menjamah, betul ada? Itu merupakan satu keinginan. Siapa yang bisa menjamah saya, atau aku menjamah siapa? Nah, mentalnya jadi mental apa? Vacuum cleaner. Tahu nggak vacuum cleaner? Vacuum cleaner itu tuh apa? Sedot debu, betul? Wah, banyak nih. Ketika kamu dulu diakui sebagai orang yang powerful, sakti dan sebagainya gitu. Orang jabat tangan itu lama gitu, sampai digoyang-goyang gitu ya. Supaya apa? Supaya tumpah kali. Harapannya itu. Sambil dia dalam hati bilang, aku sedot, aku sedot, aku sedot, aku sedot. Benar-benar saudara, ya. Ya, itu yang terjadi, ya. Saya ini bukan apa namanya penilaian atau kira-kira gitu, enggak. Karena orang itu sendiri yang cerita pada temennya. Tahu enggak tadi? Ketika saya tadi jabat tangan sama Pak Andreas, ya, saya ngomong tak sedot, tak sedot, tak sedot. Itu dengar kalimat begitu itu. Istilah yang dipakai oleh mereka-mereka itu. Kenapa? Gila transfer urapan gitu loh. Nah, Roh Kudus, ya, Bapak Tuhan Yesus mengoreksi di pelayanan RTM ini. Jangan obral urapan. Jangan sembarang transfer urapan. Kenapa? Ini masa pendidikan. Untuk orang melekat kepadaku, kata dia. Bukan hanya menerima powerku, lalu pergi semaunya sendiri. Nah, ada orang yang menerima kuasa dari Allah, tapi nggak menerima otoritas dari Allah. Itu bahaya sekali. Otoritas dan kuasa itu seperti dua sisi mata uang, baru laku. Amin. Siapa di sini punya uang, ya? Uang 100.000 itu, ya, nominal paling besar di rupiah. Lalu yang ada gambarnya cuman yang di sebelah kiri, sebelah luar, sebelah dalamnya blank itu. Laku nggak kira-kira? Nggak laku. Ya, otoritas dan kuasa ini, ya, harus berjalan bersama. Ketika Anda memegang kuasa, power dari Allah ini, pastikan Anda punya otoritas dari Allah juga, betul? Anda ada di dalam kontrol, Anda ada di dalam tugas, Anda ada di dalam perintah yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Nah, kalau orang itu nggak pernah dapat otoritas dari Allah, lalu datang, lalu sama hamba Tuhan ditumpangi tangan, lalu dia terima urapan yang penuh dengan kuasa,
tapi dia nggak punya otoritas. Ini bahaya. Otoritasnya buat apa? Kuasanya buat apa? Karena dia nggak mendapatkan kepercayaan. Nggak ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sementara dia telah pegang kuasa, tenaga, power yang dari Allah itu. Ini bahaya. Power Allah itu akan digunakan menurut semaunya sendiri nantinya. Ya. Makanya di sini Roh Kudus mencegah. Jangan obral-urapan. Enggak semua orang harus diurapi. Yang diurapi adalah orang yang siap untuk melayani. Yang enggak siap melayani. Yang enggak siap melayani enggak boleh diurapi. Membawa power dari Allah harus berjalan menurut otoritasnya Allah atau dalam otoritas Allah. Nah, saudara, kita tahu ya, otoritas itu datang dari mana? Tetapi otoritas hanya diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan Yesus, betul? Urapan bisa dijual, juga demi uang loh. Ada, saudara, ya. Setelah menjadi orang yang berurapan seperti itu, menjadi hebat, khususnya jadi pendoa syafaat kadang-kadang diakui doanya cespleng. Ada satu orang sudah tanya, Pak, kenal si A? Oh, kenal. Ya. Dia bilang juga orang RTM loh, Pak. Wah, ya. Dia belum pernah jadi tim sih, saya bilang. Tapi cukup rajin dulu ikut kegiatan RTM. Ya, harus dipisahkan. Orang yang hanya rajin ikut kegiatan RTM dan sudah menjadi tim RTM itu beda, saya bilang. Ya, karena dia hanya melihat, dia sering nongol dalam kegiatan RTM, dipikir dia orang RTM, maksudnya pekerja RTM, tim RTM. Saya bilang belum pernah, dia belum pernah menjadi tim RTM. Saya bilang, oh iya, kenapa? Iya Pak, gini-gini. Udah saya dengar. Ya, dia sekarang banyak diminta untuk doain ini, doain itu dan sebagainya. Ya, terus gini loh Pak, yang saya jengkel itu. Loh, kenapa kamu jengkel? Saya ini kan memang ada ya, dokter bilang katanya ada tumor. Ya, lah saya mau operasi ini Pak ke Pineng. Ya, lalu saya minta doa, maksudnya supaya didukung dalam doa. Supaya nanti proses pengobatan ini berjalan dengan baik. Dia ngomong gini, Pak. Gak usah ke sana. Tak doain dari sini aja. Ya sebenarnya saya bersyukur ya. Gak usah ke sono, ya loh. Ada yang doain di sini. Wah, saya rela ini korbankan waktu untuk doain kamu. Ya. Tapi Pak, ya kalimat selanjutnya ini yang bikin saya jengkel, Pak. Dia ngomong gini, kamu berobat di sana itu biayanya berapa? Ya, gini aja deh. Ya, kamu gak usah ke sana, setengahnya buat saya. Jadi kalau berobat ke sana cepet tiaw gitu ya. Nah, ya udahlah, tak doain, tak tekunin gitu ya. Pokoknya gocap tiaw gitu, buat saya. Gitu ya. Itu Pak, yang buat saya jengkel Pak. Wah, saya dengar seperti itu panas juga ini. Waduh, ya. Lalu setelah selesai itu ya, kan saya kenal baik dengan anak itu. Saya telepon, saya dengar begini ya, saya mau koreksi, ya, mau klarifikasi, karena membawa nama-nama RTM. Saya telepon, gitu. Dia bilang apa? Ya, Pak Gideon iri ya. Saya lebih hebat dari Bapak loh. Lebih kaget lagi saya. Waduh, daging mentah ini. Enggak loh. Daging mentah bener gitu ya. Waduh, segala macam ini ya. Saya baru nangkep ini. Lalu saya cerita sama Pak Andreas tuh. Ya, Pak, itu gini. Nah, lalu Pak Andreas mulai khotbahin tentang apa ini, bahwa nggak semua orang harus diurapi ini dan itu sebagainya ini. Itu dampak dari beberapa gejala yang akhirnya Roh Kudus harus ambil sebuah keputusan cepat. Ya. Dan sekarang ini juga harus diberitakan. Jangan sembarang transfer urapan, betul?
Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Orang jadi sakti dalam 1 menit karena Anda tumpangin tangan, bisa. Betul? Namun saudara, ya, apa yang dilakukan? Coba Anda lihat di sini. Ya, di materi kita ini. Banyak orang berusaha mengumpulkan tenaga atau power seperti ini dan memperolehnya, ya, dengan mudah. Lalu menyembuhkan orang sakit, lalu mengusir setan, membuat tanda-tanda ajaib, lalu mereka mengira telah memperoleh otoritasnya sekaligus. Itu tidak benar. Amin. Kisah 8, 18-19. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Loh, ternyata sudah bisa loh. Ya, Pak Gideon, tolong Pak Gideon tumpangi tangan saya. Ya, kasih urapan itu. Ya, tak kasih duit ya nanti. Ya. Nah, kalau saya hamba uang, ya, wah, betulan nih. Ya. Mau berapa liter urapannya? Tak doa dulu ya, tak penuhi tangkiku dulu, nanti tak tiam. Oh, gitu ya. Ternyata saudara, Petrus ini, ya, dia bilang gini, binasalah kiranya uangmu itu dan kamu, ya, sang kamu, ya, kuasa itu bisa dibeli dengan duitmu. Ya, nah saudara, bisa dimanipulasi seperti itu. Tanpa orang itu punya otoritas, tapi dia menginginkan power. Amin. Ternyata saudara, originalnya, otoritas itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatan kepada kehendaknya. Kehendaknya apa? Kehendaknya adalah ia ingin berbicara di dalam hati orang percaya, agar dapat mengubah cara berpikir orang itu dengan firman-Nya. Amin. Nah, yang masih getol, cari-cari hamba-hamba Tuhan yang hebat, powerful dan sebagainya, lalu minta ditumpangi tangan, ya, sodorin kepala gini, berhentilah. Bukan itu caranya. Betul? Nah, sekarang lihat, apa yang harus kita lakukan untuk kita penuh dengan power itu? Satu saja yang perlu, yakni duduk di kaki Tuhan, mendengar Dia, membukakan kebenarannya. Ya, banyak orang sibuk sendiri dengan pengakuan iman, meditasi, bahkan ada yang menyembah Allah, istilah kerennya worship, ya, menarik-narik urapan dari berbagai benda atau lari sana sini untuk terima transferan urapan atau kuasa dari orang lain, tetapi enggan untuk mendengarkan suaranya. Itu namanya berbeda selera dengan Dia. Menurut maunya sendiri saja, bukan maunya Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda dapat memperoleh otoritasnya? Perhatikan, bumi itu sampai kapanpun tetap miliknya Allah. Amin. Orang Tai Chi, orang yoga, ya, orang Reiki yang menyedot dari alam semuanya ini, Anda tahu, ada otoritas yang lebih tinggi. Bumi tetap miliknya Allah sampai selama-lamanya. Sejak bumi dijadikan sampai sekarang, bumi ini tak pernah dimiliki oleh si iblis. Yang dilakukan iblis ketika menjatuhkan Adam dan Hawa adalah merampas kekuasaan atau otoritas Adam terhadap bumi ini. Kekuasaan itu yang ia tawarkan kembali kepada Tuhan Yesus dalam pencobaan di atas gunung yang tinggi, sambil memperlihatkan seluruh kekayaan bumi. Amin. Jadi buminya tetap miliknya Allah. Amin. Matahari, bulan, bintang itu. Nah, kalau Allah mau, ya, melakukannya melalui alam-alam ini dengan mudah, kan apa? Itu punyanya Allah juga. Amin. Mazmur 50:12. Perhatikan ayat ini, saudara. Ya. Nah, ini kayaknya orang baru belanja global, ya. Bola dunia, ya.
Mazmur 50 ayat 12 katakan begini, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ya, sudah semua miliknya Allah. Hagai 2, 8-9, aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan bisa mengatur, mengalirkan kemana saja kekayaan seluruh harta materi yang ada di dunia ini, karena itu semua adalah punyanya Tuhan. Amin. Ya. Matius 4 ayat 8. Ini Tuhan Yesus ya, ketika dicoba oleh iblis, apa yang ditawarkan oleh iblis? Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus ya kepadanya, enyahlah iblis dari maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia tunjukkan semua kerajaan dunia bukan berarti itu punyanya dia. Yang dirampas dari Adam itu adalah kuasanya. Karena yang dipercayakan oleh Allah kepada Adam itu adalah kuasa, betul? Kuasailah bumi, gitu ya. Ketika Adam ditaklukkan oleh si iblis, yang dirampas apa? Apa yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu ya? Kuasailah bumi, gitu ya. Tapi buminya milik siapa? Miliknya Allah tetap. Saya sering ilustrasikan ya, antara Adam dengan Tuhan itu ya, buminya tetap milik Tuhan. Adam itu diberi kuasa untuk mengatur, untuk memelihara, betul? Nah, seperti bos sama tukang gudang, penjaga gudang itu, kepala penjaga gudang. Walaupun di dalamnya itu adalah miliknya si bos itu, ownernya ini. Tapi saudara, kalau bos itu mau ambil barang, dia harus minta izin memberitahu kepada penjaga gudangnya, betul? Nah, itu yang disebut kuasanya tadi. Yang dirampas sama iblis itu itunya. Nah, itu yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus oleh si iblis waktu mencobai Yesus di padang gurun, dibawa ke atas gunung itu. Ya, tapi bumi dan segala isinya itu tetap miliknya Allah, ya. Oke, saudara, bagian terakhir sekarang tentang kekuatan alam sarana disiplin, ya. Setelah ia mengalahkan si iblis melalui ketaatannya yang sempurna, ia berkata bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dikaruniakan kepadanya, ya, dan kepadanya. Nah, kini ia mengatur seluruh bumi dan mempergunakannya untuk mendidik dan menyempurnakan rencananya dengan manusia. Sama seperti dahulu ia pernah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Demikian juga ia sekarang sering mempergunakan bencana-bencana alam untuk mengatur bangsa-bangsa untuk datang berlutut di bawah kakinya. Amin. Nah, saudara, Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dari mana sumbernya? Dari Bapaknya. Amin. Kepadaku telah diberikan. Yang memberikan siapa? Bapaknya. Kenapa Bapaknya memberikan kuasa itu kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah lulus dalam materi pembelajaran, yaitu belajar menjadi anak yang taat kepada bapaknya. Amin. Sehingga otoritas itu bisa untuk mengatur, ya, melakukan apa saja atas benda-benda materi yang ada di bumi ini. Kejadian 19:24-25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, ya.
Dan ditunggal balikkannya lah kota-kota itu dan lembah-lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah itu. Nah, saudara. Jadi ini pendisiplinan ya. Kenapa? Gomora dan Sodom ini Tuhan hukum dengan belerang dan api. Supaya ada pertobatan. Ya. Semua orang harus menyembah Tuhan. Anda tahu, ya, Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang dipilih oleh keponakannya Abraham, betul? Namanya Lot. Nah, ketika Lot sudah ada di sana, Lot jadi duniawi. Dan Sodom itu luar biasa. Kalau ada kejahatan yang melampaui, sudah nggak ketemu nalar gitu, lalu dikasih nama aja Sodomi. Anda tahu Sodomi apa itu ya? Nah, itu hubungan ya, antara sama yang sudah melanggar etika norma itu ya, dibilang sodomi, gitu ya. Sodom dari kata Sodom itu, betul. Di Sodom itu sudah terjadi perkawinan sejenis, khususnya homoseksual. Seluruh laki-laki yang ada di Sodom itu maunya sama laki-laki, udah nggak doyan perempuan, ya, betul. Itu pikirannya udah kebalik seperti itu. Nah, untuk membalikkan, untuk mempertobatkan bangsa yang besar itu, Tuhan bikin satu hal. Dia punya otoritas itu untuk melakukan apa saja. Kirim belerang, kirim api, di bumi hanguskan tempat itu. Supaya apa? Orang banyak bertobat. Ayat terakhir, saudara. Yesaya 25, 5-6. Akan tetapi, segala pasukan lawanmu akan hilang, lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam, dalam guntur, dalam gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Jadi Tuhan bisa ada di benda-benda di alam semesta ini. Dia bisa ada di dalam guntur, dia bisa ada di dalam gempa, dia juga bisa hadir di dalam puting beliung, betul? Ketika ya, Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi, ada juga ya? Ya. Ketika itu Tuhan hadir dalam badai, kapan itu? Ketika Tuhan ketemu dengan Ayub ya. Wah. Kenapa harus dengan badai? Lihat kondisinya. Itu kalau Ayub itu ya, supaya dia nyadar, lalu Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi, kira-kira Ayub itu sadar nggak? Enggak, malah bobok. Itu nggak, malah ketiduran. Makanya Tuhan hadir dalam badai, menggoncang keadaan Ayub yang sedang frustasi, yang sedang patah semangat itu. Nah, dia dibangunkan dengan keadaan itu, muncullah Tuhan dari dalam badai itu. Lalu berkata kepada Ayub, ya, Ayub, berdirilah sebagai laki-laki. Ya, Tuhan koreksi hidupnya Ayub. Sampai akhirnya Ayub bertobat. Tuhan ampuni, dulu kata orang aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri, aku melihat, aku mengenal engkau. Dan dia bisa memuji Tuhan bahwa penebusku itu hidup. Amin. Sehingga kalau kita Paskah, kita nyanyikan statementnya Ayub itu ya. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Penebusku hidup judulnya. Ya. Itu ungkapan dari Ayub yang ketemu dengan Tuhan ketika Tuhan muncul dari dalam badai. Jadi Tuhan bisa bicara, bisa muncul dari apa saja, betul? Nah, bisa dari angin sepoi-sepoi. Badai apa yang pernah menimpa Anda sehingga Anda ketemu Tuhan di situ? Ayo saudara, nanti dalam sharing ya, dalam diskusi, bisa disaksikan, Pak, saya pernah ketemu Tuhan dalam badai ini. Tuhan, saya pernah ketemu Tuhan dalam banjir bah ini. Saya pernah ketemu Tuhan di sini. Tuhan ada di situ. Kenapa Tuhan bisa masuk di situ? Karena semua itu masih miliknya Tuhan, betul? Jadi Tuhan bisa pakai untuk kendaraan untuk berjumpa dengan Anda. Ya. Nah,
Jangan sampai saudara, Tuhan pakai kendaraan yang membahayakan, betul? Nggak enak, betul? Ya, Tuhan itu enak pakai apa? Pakai Alphard, ya. Datang gitu. Ting 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 ting. Wah, ya. Siapa itu? Ya, Tuhan gitu ya. Muncul melalui seseorang, Tuhan hadir, betul? Karena apa? Semua adalah miliknya miliknya Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ya, kita sudah membahas ya buku 4 tentang otoritas dan kuasa. Besok kita akan lanjut ya pembahasan. Ini bagian bab terakhir dari buku 4, yaitu tentang batas-batas otoritas. Jadi kalau diberi otoritas pasti ada batasannya ya. Jangan keluar dari apa yang sudah dipatok oleh Allah untuk Anda. Sehingga Anda tidak ada di luar ya yang disebut menerobos gitu, atau menjarah daerah orang lain ya, keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.